Halo Sobat 043, kembali lagi bersama Popeye, podcast KPPN Palangkaraya. Bersama saya Gitya Hening Adibahasna, selaku host pada episode Popeye kali ini. Nah, pada hari ini kita akan mengobrol santai, namun dengan materi yang tetap berbobot ya Sobat. Jadi yaitu topik yang akan kita bahas pada episode kali ini adalah bagaimana pentingnya menjaga deviasi halaman 3 DIPA. Dan sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber kita yang tentunya Sobat 043 pasti tidak asing lagi dengan CSO kita, yaitu Mbak Ima. Halo Mbak Ima, Hai Kak Eh, Diba. bagaimana kabarnya Kak hari ini Kak? Tetap semangat dong walaupun sedang menjalani puasa? Iya, alhamdulillah masih semangat nih Kak di Al jam-jam kritis. iya, alhamdulillah ya Kak masih aman terjaga. Semoga puasanya sampai akhir tetap lancar ya Kak. Oke Kak, jadi langsung saja kita masuk ke materi. Jadi tadi kan kita mau membahas tentang halaman 3 DIPA nih Kak. Jadi sebelum kita masuk ke halaman 3 DIPA, boleh nggak Kak kita dijelaskan dulu secara singkat sebenarnya apa sih halaman 3 DIPA itu? Oke, jadi untuk memulai pembahasan tema kali ini, mungkin saya jelaskan dulu halaman 3 DIPA itu apa. Jadi halaman 3 DIPA ini salah satu bagian dari DIPA yang berisi rencana penarikan dana bulanan yang disusun per kegiatan per jenis belanja oleh satuan kerja selaku kuasa pengguna anggaran. Nah, kalau DIPA secara umum itu kan mengatur tentang dasar pelaksanaan anggaran dalam satu tahun. Nah, kalau halaman 3 DIPA ini atau RPD halaman 3 DIPA ini itu bisa dibilang pedoman lebih rincinya karena memuat rencana dari bulan ke bulan. Seperti itu Kak Dipa. Ya, jadi bisa disimpulkan nih Kak, kalau misalkan satuan kerja akan melaksanakan kegiatan belanjanya, maka itu harus berpedoman pada halaman 3 DIPA ya Kak? Iya, betul sekali. Karena pada dasarnya rencana penarikan dana halaman 3 DIPA ini kan disusun oleh Satker. Jadi idealnya Satker juga harus melaksanakan kegiatannya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Seperti itu. Jadi sepertinya kelihatannya memang cukup teknis ya Kak terkait halaman 3 DIPA ini. Tapi perannya memang besar dalam menentukan efektivitas pelaksanaan APBN. Nah, Betul. kalau misalkan nih Kak, Satker itu tidak mematuhi rencana yang sudah disusun, nah itu nanti dampaknya kemana aja ya Kak? Jadi kalau kita bicara tentang dampak, dampaknya itu cukup signifikan, apalagi untuk pengelolaan kas negara kita. Tapi kalau misalnya melihat dampak langsung untuk Satker, itu dampaknya akan mempengaruhi nilai IKPA. IKPA ini kan dijadikan tools penilaian pelaksanaan anggaran, itu kan ada tujuannya, yakni mendorong APBN itu agar lebih efektif dan efisien dalam rangka pembangunan nasional. Jadi seperti itu. Nah, tapi kalau kita bicarakan tentang tema kita hari ini, yakni perencanaan anggaran, di mana perencanaan anggaran ini akan mempengaruhi perencanaan kas kita. Jadi kas kita ini eh, harus selalu tersedia. Jadi tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, agar negara ini bisa berjalan untuk menjalankan tugas negara seperti itu. Jadi kalau misalnya Satker ini tidak mematuhi rencana yang telah ditetapkan, berarti kan kas ini tidak tentu ya. Iya. Kas ini tidak tentu, jadi negara ini tidak siap untuk menyiapkan kas yang dibutuhkan sesuai dengan rencana yang di awal tadi. Nah, kalau misalnya meleset ya nanti kemana-mana arahnya seperti itu. Wah, berarti memang akurasi perencanaan itu memang sangat penting ya Kak ya? Iya, betul sekali. Akurasi perencanaan itu sangat penting karena semakin kecil deviasi antara realisasi dengan rencana, maka semakin bagus kualitas perencanaan kas. Nah, tadi kan sudah disebutkan ya, kalau perencanaan kas itu akan mempengaruhi kualitas pengelolaan kas. Karena negara itu harus memastikan kas itu harus tersedia secara tepat waktu, seperti itu. Jadi jangan sampai kalau misalnya meleset, jangan sampai kas negara itu tidak siap. Nah, nanti ujung-ujungnya akan terjadi penumpukan belanja di akhir tahun. Oh, dan apakah itu yang membuat satuan kerja itu dikejar-kejar oleh KPPN Kak? Iya, betul sekali. Jadi, perencanaan yang tidak akurat ini atau realisasi yang tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, itu akan menyusahkan Satker sebenarnya. Karena Satker akan berusaha lebih keras untuk
melakukan realisasi anggaran di akhir tahun. Dan tentu saja ini tidak bagus untuk kualitas belanja negara kita. Karena apa? Karena belanja negara ini kan tidak soal untuk menghabiskan anggaran saja, tapi bagaimana kualitasnya dan bagaimana manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat, seperti itu. Nah, ngomong-ngomong tentang perencanaan, pasti tidak jauh dari yang namanya RPD. Nah, kalau RPD itu bisa diperbarui kan tentunya, Kak. Nah, itu bisa diperbaruinya kapan saja? Jadi gini Kak, untuk RPD atau rencana penarikan dana halaman 3 DIPA ini sebenarnya bisa diperbarui kapan saja. Tapi kalau kita bicara tentang penilaian IKPA, utamanya di indikator deviasi halaman 3 DIPA, itu dibatasin. Jadi batas pemutakhiran RPD halaman 3 DIPA ini itu adalah 10 hari kerja di awal triwulan, seperti itu. Wah, sebenarnya Satker juga dimudahkan ya Kak dengan adanya RPD ini bisa diperbarui. Tapi kenapa ya Kak nilai deviasi IKPA itu masih belum optimal? Kira-kira kenapa itu Kak? Ya, jadi kalau kita bicara tentang penilaian IKPA, sebenarnya Satker itu tidak cukup hanya melakukan update RPD halaman 3 DIPA saja, tapi Satker itu juga harus konsisten, berkomitmen untuk melaksanakan kegiatannya, itu ya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, gitu. Nah, tapi pada praktiknya, itu Satker juga mengalami banyak kendala, baik faktor internal maupun faktor eksternal, seperti adanya perubahan kebijakan, adanya efisiensi misalnya untuk tahun kemarin, kemudian adanya rekanan yang tidak bisa melaksanakan pekerjaannya, jadi Satker juga tidak bisa melakukan apa-apa gitu, seperti itu. Nah, kalau sudah kayak gitu deh Kak, ada nggak tips dari Kakak nih untuk satuan kerja terkait halaman 3 DIPA ini? Ada beberapa Kak. Jadi yang pertama mungkin ketika melakukan penyusunan rencana anggarannya ya. Jadi perlu diadakan rapat pengelola keuangan, baik itu perencana, kemudian pelaksana kegiatannya, dan ini harus dipimpin oleh kuasa pengguna anggaran. Jadi kuasa pengguna anggaran itu harus memimpin rapat pengelola keuangan untuk memastikan rencana yang direncanakan itu bisa memang sudah pasti bisa dilaksanakan seperti itu. Yang kedua, itu aktif melakukan pemutakhiran RPD halaman 3 DIPA. Jadi Satker seringkali lupa untuk melakukan pemutakhiran RPD halaman 3 DIPA dan tidak memperhatikan batas-batas periode pemutakhiran halaman 3 DIPA. Jadi kan seperti yang tadi dibilang ya, kalau pemutakhiran halaman 3 DIPA itu bisa sebenarnya dilakukan kapan saja. Tapi untuk penilaian IKPA itu batas pemutakhirannya itu ada di 10 hari kerja di awal triwulan. Kemudian yang ketiga, Satker harus berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Jadi kalau misalnya ada hambatan atau kendala dalam pelaksanaan kegiatan yang menyebabkan Satker itu tidak bisa melakukan kegiatan tersebut sesuai dengan rencana, maka Satker itu harus menyiapkan mitigasi risikonya, alternatif-alternatif belanja yang dapat menutupi kegiatan yang tidak jadi dilaksanakan tadi. Kemudian ada lagi yang keempat, itu koordinasi dengan eselon satunya. Jadi koordinasi ini tuh yang dimaksud adalah terkait pembukaan blokir pagu atau juga penambahan pagu anggaran. Jadi kalau misalnya terdapat pagu blokir di DIPA Satker, jadi Satker ini harus secara intens untuk berkoordinasi dengan eselon satunya agar Satker bisa menyiapkan langkah selanjutnya seperti apa. Jadi tidak di ujung udah dibuka di ujung, kemudian Satker tidak tahu harus apa, seperti itu. Nanti kalau Satker tidak tahu harus apa, pelaksanaan kegiatan sesuai rencana ini akan terhambat seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin agar pelaksanaan kegiatannya itu ya tetap sesuai dengan rencana, seperti itu. Nah, dari penjelasan Mbak Ima yang sangat komprehensif ini, sebenarnya kita udah bisa ngambil kesimpulan ya Sobat Interest, bahwa RPD halaman 3 DIPA itu sebenarnya bukan hanya sekedar kewajiban administrasi ya Mbak? Ya, betul sekali. RPD ini merupakan kunci perencanaan kas yang efektif dan pengelolaan APBN yang berkualitas.
Nah, atas penjelasannya kami ucapkan terima kasih sekali lagi ya Mbak Ima atas sharingnya. Semoga bermanfaat untuk Sobat Interest KPPN Palangkaraya. Terima kasih kembali. Nah, baik Sobat Interest, sampailah kita pada penghujung pada episode Popeye kali ini. Sebelumnya saya Gitya Hening Adibasna selaku host mengucapkan terima kasih kepada narasumber kami yaitu Mbak Ima yang telah bersedia untuk memberikan informasi yang sangat penting bagi Sobat Interest. Jadi saya ucapkan sekali lagi terima kasih ya Mbak Ima. Sama-sama. Kemudian dapat kami sampaikan bahwa KPPN Palangkaraya berkomitmen penuh dalam mendukung WBK dan WBBM. Dan semua layanan KPPN Palangkaraya tidak dipungut biaya sepeser pun atau 0 rupiah. Nah, baik. Saya Gitya Hening Adibasna selaku host dan Mbak Ima selaku narasumber kami pada episode Popeye kali ini. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa bertemu di episode Popeye selanjutnya. Dadah!